Shalom horas madi tasalu na ia minggu tasadarion ima minggu kantate endehon hamuma Jahoba. Doh topik menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Andorak so tamulai ibadata martangyang mahita marhatia nahom. Marede hita sian buku ende akola mandailing nomor 18 ayat 1-2. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, nama no palangit do tanoon. Amen. Endehon hamuma ende na imbaru di Tuhan, ake hahomangan situtu pambayanan nia, di baritahon Tuhan do haluaan na sian ia, di pataridahon ia do hati goran nia, di jolo ni akabangso. Marhite kuaso dohot hagogon nia sendiri dapat ia do hamonangan. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, naro doha mitujulomu, mamuji do mangedehon kuarmu, harani halongangan na binaemi, marhite hangongot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sailehem madihami haporsayaan na tugu, na mararop ni roha di hanguluan na di paraden nai, diakka na porsaya di ibana. Amen. Marende hita sian buku ende akola mandailing nomor 175 ayat 2 dan 3. Kuda
Tabegema gotinitona ni debata ima na tersurat di Yosua sada ayat 5. Salolot di ngolumu ale Joshua sada halak pen nada adong na tolapsa manaluon ho. Akke say dongangakku doho songom pandonganinku di si Musa. Say natotong doho dongangakku nada unjung di tadi konokku ho. Atong rakmahita mangidogogo siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya perbugui mahami, patulus kon nahombar tuhatami. Amin. Marende hita siam buku ende akola mandailing nomor 312 ayat 2. Tatotopo tima dosata tujuloni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jana nabonar. Para si roha jana perholong roha jana nabasar doho. Saya marpangulahi marohamu bidahami. Dibaini saya sesama dosa sude dosa nami. Nana dong nahami pangasahon ia so asini rohamu. Hati goran nani patupan ni anakmu do. Nahami pangasahon tujulomu. Dibaini pasonang janap apoi mahami nani hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatani debata baga-baga taringot tu hasasani dosata. Akke songonima holong ni rohani debata di portibion. Jabat di lehen ia anak-anak nasasadai anso sude halak na persaya tu sia nada mago. Tapi maruli digolu na manotong hasangapan ma di debata na di kinjang. Amen. Marende hita siang buku ende akola mandailing nomor 208 ayat 1. Si ho Jesus, saya iho, say maradu dorohamu, diau pardosado. Apa si ho Jesus, mudur partobus ni tondiku, lain hapus aku Jesus, hatamu dona tutu. Tabigema hatani debata epistel di mingguta sadarion iman atas surat di ulangan 21 ayat 14 rodi 22. Dungi di dok Tuhan matu si Musa nada pola lolok beho mangolu jadi piohon ma si Joshua jana obam ma iat tu bandar parmianaku anso tarlehen au aka panagunaguon tu sia
Jadi kehema si Musa doh si Joshua tu bandar permianan, jana haidaan ma Tuhan dihalahi di bagasan tiang obun, di labung ni pitu ni bandar permianan. Di dok Tuhan matu si Musa, nada pola sadia lolot nari marujung mangulumu. Dung salpu hamamatemu, nada setia be bangso Israel tuau, jana gagaan ni halahima perjanjian nau baini dohot halaki. Tadi konon ni halahima au lao mamele tu akka debeta na asing, na ni somba ni akka na maringanan di tano, na so sadia lolot nari be masuhanna munu. Muda terjadi songoni, hona muruk mahalaki bainokku, tadi konokku mahalaki, tabuni onokku ma buhikku maradopon halaki, jana pangibison halaki, marroa mahal bahat permaraan, na ape tu halaki, jana botoon ni halaki ma umbain na masa pesongoni tu halaki, ake audo atong debatani halaki. Hape nada hurongani be halahi, nada ra'au mangurupi halaki anggo di hati hai, di bahe madung membayan na jahat halaki, jana mersombat tu akka debatana asing. Saunari surat konukuma endeon ajar koma itu bangso Israel anso gabe hasaksian maradop kon halaki. Owanokuma halaki tu tano na napu jana na marlubian susu dohok madu songon nadung hujan jiot tu opun ni halahi dapot halaki ma disis pangan na perlu dihalaki jana mengulu di bakasan sonang mahalaki tapi di pudian ni hari merbalik mahalaki jana marsombat tu akka debatana asing tulahon ni halahi ma au jana gagaan ni halahi ma perjanjiakku jana bahat ma permaraan najorbut ape tu halahi tapi anggo endeon totong ma diendehon jana dipake gabe hasaksian maradopon halaki harana laik tong do i endehon ni paparan ni halahi salang saunari pe paite so woban halaki tu tano hujan jihoni huboto do perdangolan ni pikirannya laki lain dinasadari i do disurakon si Musa endei lalu diajarkon ia ma tu bangso Israel songonima sahakna martua ma akkana male do na manguas midahati gorani dibae di pabutong do halaki Muse amen. Marende siang buku edia kola mandailing nomor 250 ayat paduahon do palimahon. So
Tau kuma hapur saya tai rimma hitamandok. Au por saya di debata amana sumar kuaso namano palangi do tano. Au por saya di Yesus Kristus anak ni debatana sadai tuhata na ditubuhon ni tondi perbadia na ni anakon ni bujing-bujing si Maria na manaon parsahitan taram Pontius Pilatus di parsilakon mate ni tanong manuat tu banuatoru ngot siang halak na mate di ari patuluhon manaik tu banua ginjang juguk di siamun ni debata amana sumar kuaso mula ia muse siani manguhumi halak na mangolu do namate au por saya di tondi perbadia sada parlagutan ni halak Kristen na badia pardonganan ni halak Kristen na badia hasesaan ni dosa hangongot di pamatang dohot hangoluan na soramatak. Amen. Tabigi majolo hatani debata nagabi ujahan dihita laho palagut haulta iman datar surat di Mazmur 50 ayat 14 haul haluaan ma haul kontuau debata nagumicat patulus ma janjimu tuau tapasa ma haulta na parjolo do paduahon marende hita sambuku ede akola mandailing nomor 276 ayat 2. Asini rohama dihamu dohot hasonangan sian Tuhan debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sian tondi parbadia. Amin. Salam bagi kita sekalian. Salam. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Perjanjian Baru. Wahyu pasalnya yang ke-12 yang dimulai dari ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di atas judul Nyanyian Kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka
sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Olat nido saatna marende maita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini dalam bahasa Latin disebut Minggu Cantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan karena kita meyakini dan mengamini karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, juga perlindungan dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Jadi jelasnya memuji Allah tujuannya untuk menolong kita mengasah kepekaan akan karya Allah dan membantu kita dalam menghayati apa yang sudah Allah perbuat dalam diri kita dan juga bagi dunia ini. Seorang berkebangsaan Inggris bernama Isaac Watts yang dijuluki sebagai Bapak Kidung Pujian mengatakan begini: orang yang menolak untuk memuji Tuhan berarti orang itu tidak pernah mengenal Allah. Siapa yang tidak mau memuji Tuhan itu berarti karena dia tidak pernah merasakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam dirinya. Kitab Wahyu memperlihatkan kedaulatan Allah atas dunia, atas sejarah, atas masa depan dari berbagai perspektif. Nah, pasal inilah yang menunjukkan bagaimana rival atau lawan Allah yang diwakili Tritunggal palsu, yaitu naga, binatang yang keluar dari laut, dan juga binatang yang keluar dari bumi. Ini Tritunggal palsu ini. Tritunggal palsu ini berupaya untuk mengacaukan karya penyelamatan Allah Tritunggal atas dunia upaya. Dalam arti Tritunggal palsu tidak berhasil dan Allah Tritunggal sejatilah yang mengendalikan sejarah dari para musuhnya. Jadi dalam arti ada dua konteks Tritunggal. Satu yang palsu tetapi satu yang sejati. Ini selalu bermusuhan ini. Kalau orang bertanya, kenapa ya Allah tidak secara langsung memusnahkan itu Tritunggal palsu supaya dunia aman? Bukan itu yang menjadi konsep Allah. Sama seperti dalam pertumbuhan gandum, bahwa di tengah-tengah gandum itu ada juga tumbuhan yang lain. Dikatakan ketika mau dicabut tidak dibolehkan, biarkan sama-sama bertumbuh. Baik gandum maupun lalang. Karena nanti saatnya ada yang mau dipotong untuk disimpan, ada yang dipotong untuk dibakar.
Jadi kita tidak boleh berkata, kenapa Allah tidak memusnahkan Tritunggal yang palsu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, naga adalah musuh Allah yang mencoba menggagalkan rencana Allah dalam menyelamatkan manusia. Rencana menggagalkan itu adalah melalui pemusnahan umat perjanjian lama yang dilambangkan dengan perempuan yang bermahkotakan 12 bintang dan yang melaluinya Mesias dilahirkan. Tapi kenyataannya, alih-alih membinasakan sang Mesias, tapi justru naga mendapat kekalahan telak oleh karya penebusan dari anak domba Allah. Dari sudut pandang sorgawi, naga dan pengikutnya dikalahkan Mikael, yaitu kepala malaikat. Naga dan pengikutnya dikalahkan dan para malaikatnya dilemparkan ke bumi, dipimpin oleh Mikael. Nah, perikop ini memang bukan membahas asal muasal iblis sebagai malaikat yang memberontak. Juga tidak dipakai untuk memetakan naga dan pribadi tunggal palsu. Juga bukan pada sosok pribadi aliran agama atau aliran Kristen tertentu. Tetapi perikop ini menggambarkan bahwa selama bumi belum dipulihkan kembali atau diperbaharui kembali, selama itu juga kejahatan dan antek-anteknya merajalela. Namun dua hal yang harus kita ingat dan menjadi penguatan dan penghiburan bagi kita. Yang pertama adalah kuasa iblis sudah kalah mutlak pada peristiwa salib. Makanya ketika kita merayakan Minggu Paskah selalu dibacakan ayat yang mengatakan begini, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Kuasa iblis sudah kalah mutlak. Yang kedua, Allah berdaulat dalam arti tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi di luar izin dan pengetahuannya. Itu kedaulatan Tuhan. Dia Maha tahu apa yang terjadi dalam dunia ini. Barangkali kita juga boleh merasakan, ya, kalau begitu Allah tahu nggak tentang COVID-19? Iya. Tapi kenapa ya Allah tidak langsung menghilangkan itu dari dunia ini? Bukankah orang-orang percaya sudah berdoa semaksimal mungkin memohon kepada Tuhan supaya Allah mencabut itu COVID-19? Apa yang mau kita pahami di sana? Allah adalah berdaulat. Cara pikir pandang kita tidak sama dengan cara pikir pandang Allah. Tapi kita punya keyakinan bahwa bersama Allah kita akan dimenangkan. Nats kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Nyanyian Kemenangan, yaitu kemenangan Allah dalam Kristus. Seharusnya telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah dalam Kristus yang diurapinya. Semuanya sudah harus menjadi aman kalau menurut konsep kita, tapi tidak demikian. Semuanya tergantung pada pola pikir Allah. Keselamatan itu dinyatakan karena si pendakwa, yakni iblis, dan kematian telah dikalahkan oleh anak domba. Yesuslah anak domba, dan darahnya tercurah di Kalpari, dan ia bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan segala musuh-musuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maut ditelan dalam kemenangan Kristus, yaitu kematian yang merupakan realitas kehidupan yang menakutkan.
Tetapi oleh kebangkitan Kristus menjadi realitas kehidupan yang dihadapi dengan tenang. Sebab sebagaimana Paulus katakan dalam Roma 14 ayatnya yang ke-8. Jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Kita tidak perlu takuti lagi itu. Karena memang itulah realitas. Toh kita ini adalah milik Allah. Jadi orang yang percaya kepada Kristus akan bersukacita. Tetapi celaka bagi orang yang berada dalam kuasa kegelapan. Orang percaya digambarkan akan diam di surga. Tetapi celaka bagi orang yang di bumi dan laut. Karena itu adalah gambaran kuasa kegelapan, yaitu iblis dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kemenangan anak domba memiliki kuasa yang tidak terpatahkan, dan ketika kita mengaku percaya dan melakukan pekerjaan pertobatan, maka kita menjadi hamba Kristus, become Christians, dan sekaligus menjadi saksi yang bersedia mengorbankan segalanya demi Kristus. Jadi kalau aku bernyanyi, berarti ternyata itu pengorbananku untuk Kristus. Aku bukan mau mencari wajah di sana, tapi adalah untuk Kristus. Kemenangan Kristus telah menguasai hidup kita, dan olehnya kekuatan apapun tidak akan mampu mengalahkan kita. Pengharapan kita dalam Kristus akan mengalahkan apa saja yang mencoba membinasakan kita. Jadi, nyanyian syukur merupakan bagian dari kehidupan umat Allah. Dan nyanyian yang kita naikkan akan menolong kita untuk menghayati apa yang sudah Tuhan lakukan dan menuntun kita untuk tetap setia beriman kepadanya. Kita bisa bercermin dari bangsa Israel sebagaimana dalam epistel kita hari ini. Allah menyuruh Musa untuk menuliskan nyanyian tentang kebaikan Allah terhadap Israel. Dan nyanyian itu menjadi saksi bagi anak cucu mereka tentang kasih setia Allah. Itulah bernyanyi. Menjadi kesaksian kepada banyak orang bagaimana kasih setia Allah yang sudah dinyatakan bagi umat manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Martin Luther pernah mengatakan begini, gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Untuk itu pada minggu kantate ini kembali kita diingatkan untuk bernyanyi bagi kemuliaan Allah. Bernyanyi bagi kemuliaan Allah berarti nyanyian kita terpusat pada Allah dan bukan pada diri kita sendiri. Karena itu kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita berdosa saat menaikkan pujian. Memang bisa terjadi seperti itu? Oh bisa. Yaitu ketika kita menaikkan pujian untuk memperlihatkan kepewayan dan juga untuk menonjolkan diri. Jadi dosa. Seharusnya ketika kita bernyanyi menjadi saksi akan kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Tapi ketika aku bernyanyi menonjolkan diri, itu berarti menjadi dosa bagi saya. Karena itu kita perlu hati-hati. Jangan kita berdosa sangat menaikkan pujian itu. Salah satu contoh sederhana begini. Ketika suatu ibadah sudah selesai, seorang pemandu pujian datang menemui pendeta dan berkata begini, bagaimana tadi Pak Pendeta? Suara saya bagus kan? Apa yang mau kita refleksikan dari pengertian itu? Ternyata dia sudah menggeser kemuliaan Allah dan dia sudah menonjolkan diri.
Jadi nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, itu berarti aku tetap di belakang, Allah yang tetap di depan. Sehingga nyanyianku menjadi kesaksian bagi banyak orang, bukan untuk menonjolkan pribadiku. Nyanyian harus terpusat pada Allah. Namun bukan berarti bila kita tidak bernyanyi, maka kemuliaan Allah berkurang. Ya. Jangan sekali-kali berpikir ketika gereja ini tidak bernyanyi suatu saat, kemuliaan Tuhan berkurang. Tidak. Memang gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Tapi ingat, gereja yang bernyanyi bukan mau menonjolkan diri, tetapi harus seluruhnya berpusat kepada Allah. Allah sungguh sempurna. Tanpa pujian kita, tanpa kemuliaan yang kita sampaikan, Allah sungguh sempurna. Jadi puji-pujian kita itu berguna menjadikan kita peka dan menghayati kasih setia Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena olehnya di dalamnya kita akan semakin peka, semakin menghayati segala perbuatan yang telah Tuhan lakukan demi kebaikan kita dan dunia pada masa kini. Amin. Marende Mahita. Amin, amin, amin. Natutudui say marhangoluan na porsayai. Say marhangoluan na porsayai. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih jika hari ini kami boleh bersama-sama untuk menaikkan pujian kami, terkhusus dalam Minggu Kantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan sebagai tanda sukacita kami karena Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan melalui anak domba Allah, yaitu Kristus. Sungguh tak terselami betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Untuk itulah kami layak memuji-muji nama-Mu. Terpusat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menonjolkan diri kami. Pakailah gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi dasar kemuliaan bagi Tuhan melalui setiap perkataan dan kesaksian kami. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, terkhusus jemaat GKPA Depok. Tuhan melihat akan kerinduan kami supaya kami boleh bersama-sama kembali untuk memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah Tuhan yang menjauhkan wabah virus COVID-19, supaya kami boleh kembali bersama-sama dalam bersekutu memuliakan Tuhan, bersekutu antar sesama sebagai umat yang telah Tuhan selamatkan. Berilah kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Sehingga bukan hanya kami jemaat GKPA Depok yang boleh bersekutu, tetapi juga seluruh dunia dapat melakukannya di tengah-tengah rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi jemaat-Mu jika ada yang sakit pada hari ini. Biarlah jamahan tangan Tuhan yang mereka boleh rasakan, mengangkat setiap penyakit mereka, sehingga mereka semakin dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang giat dengan segala daya upaya untuk memutus rantai COVID-19.
Tuhan, berilah hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami, supaya semakin mampu bagaimana caranya untuk memberikan kedamaian kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa juga untuk para medis, dokter, perawat, bahkan semua yang terlibat dalam memutus rantai COVID-19. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Mampukan para medis kami dalam melakukan tugasnya, sehingga banyak saudara kami yang akan tertolong dan memperoleh kesembuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar, yang sedang dirawat di rumah sakit, baik yang masih ODP, PDP, dan yang positif, Tuhan berkati mereka, jamah dengan tangan-Mu yang sungguh maha kudus, mengangkat segala virus yang ada dalam diri mereka, supaya saudara-saudara kami beroleh sukacita dan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang telah Tuhan perbuat bagi kami dan dunia ini benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa kekal selamanya. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ta paradema endeta sian buku endang kola mandailing nomor 407 ayat 122 lalu tapalagut mahaulta na patuluhon. Pasahat mahaul tahun tu debata atso di pasu-pasu martangi yang maita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni sudesi len nadenggan dohot silua na sanggam. Hami pasahat masian nanilehen mi tu hami gabe haul nami tuho. Say jagit may gabe uap na huskus di hadapanmu. Pasu-pasu may jana jagahon. Atso hami pargunahon haulon lahu patimbulkon harajaanmu di tonga-tongan di parlagutanmu dohot di portibion. Say ukap marohanami markitehite tondimu. Atso murhami tanda silehen-lehen mi tuhami. Atso muringgas hami mandokkon tarima kasih tuho markitehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manamina di Banua Ginjang pinarbadia maguarmu, Roma harajaanmu, tulus marohamu songon di Banua Ginjang, songoni musi di tanoon. Len madihami panganon nami gano pari sedarion, sesama dosa nami songot kami manisa dosa ni dongan nami, namar dosa di hami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoy. Ibain ho dona puna harajan dohon hagagan dohon hasangapan salulun nilolotna. Mulak mahamu di bagasan dami, jagit hamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan de batamaho. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuho jana asima rohana midaho. Diadopkon Tuhan de batama buhina tuho jana di pasaor ma damena tutondimu. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selaku pribadi dan mewakili Majelis Jemaat di Gereja Kristen Protestan Nangkola di Resort Persiapan Jawa Barat, kami menyampaikan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Amanginang sekalian, anak-anak kami Naposo Bulung dan Sekolah Minggu. Minggu yang kesekian kalinya kita kembali beribadah di rumah dan tidak bisa melaksanakan ibadah secara tatap muka di gedung gereja kita masing-masing. Namun hal itu tidak mengurangi semangat, sukacita, kebersamaan di antara kita semua. Doa kami kita semua tetap sehat. Kalaupun ada di antara kita yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan berkenan menyembuhkan, menguatkan, memulihkan kesehatan kita semua. Untuk mereka-mereka yang dalam masa-masa ini mengalami beban hidup yang lebih berat daripada hari-hari biasa, biar Tuhan memampukan kita semua untuk keluar dari beban hidup yang berat tersebut, dan pada akhirnya kita juga boleh melewati setiap tantangan pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing. Tetaplah berada di rumah, tetaplah jaga jarak satu dengan yang lain, tetaplah ikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk yang disampaikan oleh pihak gereja kita masing-masing. Dan semuanya bertujuan demi kebaikan kita semua. Biarlah setiap kita, pribadi maupun keluarga, juga tetap menaikkan doa syafaat masing-masing di rumah masing-masing. Berdoa demi keselamatan bangsa dan negara. Berdoa agar virus COVID-19 ini bisa segera berakhir. Dan kita semua boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Doa kami, relasi kita akan semakin baik manakala kita selama kurun waktu beberapa lama berada di rumah masing-masing. Dan akan ada banyak perubahan yang terjadi dalam pola kehidupan kita masing-masing sepanjang hari-hari belakangan ini. Tuhan menguatkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati, Tuhan menghibur setiap kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.